5 tips cara kita bisa beradaptasi dengan mandor-mandor di perusahaan-perusahaan di Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality Neo Korea. Di kesempatan kali ini, saya sambil bekerja dan akan sharing kepada teman-teman yang sudah lulus dan sebentar lagi akan berangkat kerja di Korea. Saya berikan tips agar teman-teman nanti bisa beradaptasi dengan para sajang atau para mandor ya yang ada di Korea. Yang pertama yaitu pelajari dulu ya dan pahami dulu budaya kerja di Korea. Budaya kerja di Korea kan kita sudah tahu ya, sudah mengenal yang namanya budaya pali-pali atau cepat-cepat. Dalam bekerja di Korea memang bisa dikatakan cepat ya, harus cepat gitu, tapi ada kalanya juga tidak boleh cepat ketika hal-hal yang tidak boleh cepat. Contohnya kalau misalnya kita disuruh untuk memeriksa atau mengecek barang ya guys ya, apakah barang itu rusak atau tidak, biasanya kan ada waktu untuk mengecek setiap bekerja gitu ya guys ya. Itu kita tidak boleh cepat-cepat, malah kalau cepat-cepat nanti kita dimarahin guys. Itu ya guys ya. Jadi ada budaya pali-pali, tapi tidak semuanya harus digunakan di saat kita bekerja. Terus budaya kerja di Korea yang lainnya itu yaitu kita harus tahu tempat-tempatnya alat ya guys ya, tempat-tempatnya alat kerja, misal ada drywall, terus crane, terus pisau atau bor atau dray dan lain sebagainya, itu harus ditempatkan di sesuai tempatnya guys. Tidak boleh kalau misalnya habis dipakai terus tidak ditempatkan ke tempat yang selayaknya, itu nggak boleh guys, tidak boleh tercacar gitulah. Lah itu juga termasuk budaya Korea ya guys ya, harus rapi kayak gitu. Terus budaya kerja di Korea juga yang selanjutnya yang biasa saya rasakan itu kebersihannya guys. Kebersihan setelah kita bekerja harus dijaga guys. Kalau kita mau selesai bekerja itu ya bersihkan sampah-sampah hasil kita bekerjanya itu. Terus yang selanjutnya itu budaya kerja di Korea yang selanjutnya itu kita harus menyiapkan hal-hal yang akan kita gunakan atau lawan shift kita gunakan ya untuk bekerja, itu harus kita siapkan dengan dengan seperti sedia kala, seperti yang sudah ada gitu guys. Jadi kita harus karena kita kerjanya tim gitu ya guys ya, dan apabila ada 2 shift, misalnya shift kayak di tempat saya ya ganjugan, itu harus saling mengerti ya guys ya. Kalau yang melawan shift kita menyiapkan kayak wadah untuk barang-barang yang ada 5 wadah gitu ya, nanti setelah kita selesai itu juga harus disiapkan 5 wadah lagi guys, seperti itu. Terus budaya kerja yang selanjutnya itu tentang tentang salam ya guys ya, tentang salam. Setiap kita bertemu di pagi hari ya, di pagi hari biasanya ya pas waktu kita masuk kerja gitu guys, itu kita harus salam kepada mandor kita terutama ya guys ya. Tapi kalau sama teman-teman sih ya nggak usah salam sih, nggak apa-apa, yang penting kita anyong saya gitu aja guys. Tapi kalau mandor kita itu biasanya ada mandor yang pengen disalam, pengen dihormati kayak gitu guys. Tapi kalau yang sangat saya rasakan sih, kalau sudah lama-lama ya malas juga sih guys ya, malas juga kita melakukan salam lagi kepada mereka, karena kebanyakan mereka banyak yang bawel gitu ya guys ya, banyak yang ngeselin. Tapi kalau yang teman-teman yang masih baru harus ya guys ya, harus mengucapkan salam itu guys. Itu ya guys ya, pahami budaya kerja di perusahaan, dan yang lain-lainnya itu harus digali lagi bagaimana sih budaya kerja di Korea ya. Itu harus digali lah, harus dicari apa aja sih budaya kerja di Korea itu seperti apa. Terus yang
selanjutnya, tip yang selanjutnya itu tanamkan sikap disiplin ya guys ya. Sikap disiplin itu harus kalian jaga, harus kalian benar-benar jaga. Disiplin tentang berangkat kerja harus sesuai waktu, nggak boleh telat ya. Terus pas waktu pergantian jam, misalnya kita istirahat gitu ya guys ya, kasih waktu 10 menit, ya harus 10 menit aja guys, nggak boleh lebih. 1 menit sih nggak masalah sih, lebih 1 menit. Kalau lebih dari 5 menit itu pasti akan dimarahin sama mandor kita guys. Terus tahan banting dan perkuat mental lah ini ya. Jangan sedikit-sedikit kita kena marah sama sajang, sama mandor kita, sama kuajang kita ya, terus kita langsung down. Sama bujang kita dimarahin terus kita down, itu nggak boleh ya guys ya. Apalagi kalau pas pertama-tama itu pasti kita di tes lah, ibarat kalau di tempat kita itu dites mental kita bener-bener sama orang Korea guys. Kita disuruh ini disuruh itu ya, bila kita nggak paham bahasanya kita salah, nanti kita dimarahin, kita dibentak-bentak, itu sudah hal yang menjadi kebiasaan di sini guys. Apalagi yang pertama ya kalau bisa sih kalian harus bisa bener-bener bahasa Koreanya cara ya, harus bener-bener bagus bahasa Koreanya, apalagi bahasa Korea di pabrik gitu ya guys ya, harus bener-bener memahami banget lah. Tapi kalau misalnya enggak ya harus bener-bener tahan banting. Kalau pas waktu saya pertama di sini pun saya nggak bisa bahasa Korea ya, jadi saya harus bener-bener tahan banting banget guys. Mentalnya harus bener-bener nggak boleh down gitu ya guys ya. Walaupun nantinya kita pas di kamar kita nangis nggak masalah, tapi pas lagi waktu kerja kita bener-bener tahan banting guys, nggak boleh nggak boleh nangis di tempat kerja. Ketika kita dimarahin terus kita langsung minta pulang, itu nggak boleh, apalagi minta pindah nggak boleh guys, jangan seperti itu. Terus kalau misalnya mau pindah karena dimarahin, itu sebenarnya sangat merugikan sekali para generasi berikutnya ya guys. Nanti kita dicapnya nggak kuat mentalnya, tapi nggak mau ngambil lagi orang Indonesia. Jadi harus benar-benar diperkuat mentalnya ya guys ya. Terus kalau bisa ya kita yang selanjutnya itu menawarkan bantuan kepada sajang kita ketika sajangnya lagi repot gitu ya guys ya. Kalau bisa kita menawarkan bantuan. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau menawarkan bantuan ya lihat-lihat kalau benar-benar kita bisa gitu guys. Tapi ya kalau menurut saya sih kalau menawarkan bantuan ya pas waktu pertama aja guys, ya sedikit mencari muka lah gitu ya guys ya. Jadi kalau pas sudah nggak usah guys, soalnya kalau orang Korea kalau dikasih bantuan nanti kebiasaan ya gitu guys, kebiasaan memerintah, kebiasaan nggak mau ngerjain, biar dia aja kayak gitu. Kalau udah lama sih nggak usah ya guys ya, menurut aku. Dan jangan terlalu mauan diperintah kalau udah lama, menurut aku sih kayak gitu. Sebenarnya sih nggak bagus ya guys ya, tapi ya kan kita ada job desk-nya masing-masing gitu ya guys ya. Orang mandor juga di sini juga digaji, nggak seenaknya sendiri memerintah gitu ya guys ya. Nah itu, terus yang selanjutnya yaitu percaya diri guys. Percaya diri itu sangat penting ya. Ketika kita bekerja di Korea Selatan kan kita bertemu dengan pekerja-pekerja asing yang lainnya dari Filipina, dari Thailand, dari mana aja lah, semuanya ada semua, dari Nepal, dari Sri Lanka, lain-lainnya lah. Kita harus punya percaya diri guys, jangan kita minderan. Kalau misalnya kita minderan, nanti ya ujung-ujungnya ya pasti generasi selanjutnya yang kena guys. Nanti dikira orang Indonesia minderan, nggak percaya dirian ya lagi-lagi ya bahasa ya guys ya. Bahasa kalian terus dipupuk kayak gitu guys. Jangan sampai bahasanya mentok di situ-situ aja guys, harus terus menggali kemampuan dalam berbahasa, dalam bekerja ya. Kita bisa nyeting mesin, kita bisa selangkah lebih bisa dari orang-orang asing lainnya ya guys ya, biar kita nggak selalu dimarahin lah sama orang Korea gitu guys. Itu kan juga bisa menjadikan kepercayaan diri kita menjadi bertambah guys. Terus gaya komunikasi yang terbuka orang Korea itu harus kita pahami guys. Jadi kalau orang Korea selalu bilang sipal segi terus, itu ya memang orang Korea seperti itu guys. Jadi kita ya harus benar-benar
punya kuping yang kandel gitu ya, kuping yang tebel mendengar ocehan-ocehan mereka. Jadi kalau di Korea itu udah biasa kalau orang Indonesia menjuluki orang Korea atau mandor-mandor kita dengan sebutan koplak, si cerewet, si parane, si mata elang, si manusia seribu perintah. Itu udah hal biasa guys ya, udah lumrah kalau bos ya memang seperti itu semua ya guys ya. Tapi memang kalau orang Korea itu bener-bener ya terlaluan guys ya, bener terlaluan, banyak ngomelnya, cerewet dan minta ampun gitu guys. Apalagi kalau ada orang baru ya, ada orang baru mereka tuh kayak semacam ya mengetes mentalnya orang baru itulah. Ada sok berkuasa, sok apa ya, sok hebat itu loh pokoknya, kata-kata yang menggentak-gentak itu dikeluarin semua guys kalau ada orang baru. Jadi ya teman-teman harus benar-benar memahami ya guys ya, dan ya komunikasi terbuka mereka itu ya memang kadang menyakitkan gitu ya guys ya, kalau kita tahu bahasanya. Makanya kalau saya sih bilang ada hikmahnya juga kalau kita nggak bisa bahasa Korea gitu guys ya, karena kita nggak tahu ocehan mereka artinya apa. Tapi kalau orang yang tahu itu bahasa mereka ocehan yang sangat menyakitkan guys. Tapi ya alhamdulillahnya pas waktu saya kesini nggak bisa bahasa Korea ya, bahasa Koreanya minim, jadi ya dimarahin dia apa ya biasa aja gitu guys. Nah itu ya guys ya, untuk teman-teman yang sudah lulus dan bentar lagi akan berangkat ke Korea, selamat dan siapkan mental Anda, karena lingkungan dan budaya kerja di Korea tentu berbeda banget dengan budaya atau lingkungan kerja di tempat Anda yang dulu di Indonesia. Itu aja ya guys ya, semoga membantu, semoga memberikan motivasi kepada teman-teman semua, dan jangan sampai saya titip, jangan sampai generasi yang nanti akan ke Korea lagi bisa terhambat gara-gara Anda tidak percaya diri, gara-gara Anda cengeng, minta pindah, sedikit-sedikit minta pindah. Jangan ya guys ya. Itu aja, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share pada teman-teman semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Saranghae.